Ibarat kata separuh badan kita ini hilang ketika ketua tidak ada. Apakah itu tidak demokratis? Kalau dibilang tidak demokratis, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore dimanapun sahabat-sahabat Begesa berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat. Aduh, suara aku diambil ini kan. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Langsung saja kita masuk ke program Begesa. Kali ini saya sedang berada di kampus ternama, kampus Orange, dan di ruangan ini nih, di ruangan kemahasiswaan Universitas Batu Raja. Kebetulan sudah ada kawan Begesa, siapa beliau? Nanti kita akan kenalan. Namun sebelum itu jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Dan yang terpenting jangan lupa tinggalkan jejak like, comment, dan share apabila video ini bermanfaat. Oke, mohon maaf sebelumnya karena suaranya habis. Terlalu banyak minum kopi, Kak. Iya. Ini di depan saya ini saya kenalkan dulu. Namanya Rahmat Saleh SIP MIP. Beliau ini multi talenta ini. Pernah menjadi komisioner KPU, ya Kak? Pernah. Jadi vokalis. Nah, vokalis band dulu. Terus sekarang ini jadi dosen dan merambah ke partai politik. Benar Kak? Benar. Oke, apa kabar kali? Alhamdulillah baik Kak Wiwin. Sebelumnya selamat pagi kawan-kawan di Begesa. Kebetulan hari ini dikunjungi oleh Kak Wiwin. Iya. Kunjungan pertama Kak Wiwin di sini. Oh, pertama ini kalau ke ruangan ini. Ke ruangan ini ya. Mudah-mudahan menikmati ya. Terima kasih jamuannya. Siap. Kali sekarang sibuknya apa? Sibuk ngajar makanya Kak Wiwin. Ngajar ya? Iya, siap. Kebetulan di kampus posisinya sebagai kabak kemahasiswaan. Jadi urusan mahasiswa balik ke kita. Tapi sekarang memang kondisi Covid ini memang tidak ada aktivitas Tidak ada aktivitas, kita melakukan perkuliahan secara online. Karena kita masih menjaga kondisi yang yang masih belum stabil. Iya, masih belum bagus lah untuk Covid di Oku ini. Jadi kita tetap melakukan kuliah secara online. Jadi kira-kira sampai kapan ini kalau untuk perkuliahan ini normal? Ini belum tahu Kak Wiwin, mungkin setelah semua mendapat vaksinasi baru kita perkuliahan online, baru offline. Jadi ya sementara ya bersabar dulu lah gitu daripada kita kena penyakit. Oh benar juga. Iya. Ya mudah-mudahan cepat berlalu lah biar kita ketemu secara offline dengan adik-adik mahasiswa. Amin. Kak Ali sebagai apa sekarang nih? Kabak kemahasiswaan. Kabak kemahasiswaan di Universitas Batu Raja. Tapi kalau untuk basisnya di FISIP ya? Kalau basis ngajar di FISIP. Basisnya di FISIP. Iya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan beliau ini memang rupanya tidak asing dengan dunia politik ya. Dulu sempat komisioner KPU udah saja. Sempat 2 periode di Oku Selatan. 2 periode? 2 periode dulu. Kenapa pilih Oku Selatan dulu? Karena dulu baru pecah. Oku ini tiga Oku Timur, Oku Selatan. Dan di Oku Selatan ya waktu itu posisi masih bisa warga dari Oku jadi KPU di situ, pendaftaran di situ. Dan peluangnya memang di situ. Jadi peluangnya ada di situ waktu itu. Sempat jadi ketua? Enggak. Ya? Divisi apa dulu? Dulu divisi logistik. Oh, divisi logistik. Jadi ngurusi surat suara segala macam tuh percetakan. Nah, karena beliau tidak asing, sekarang ini beliau ini kalau tidak salah sudah berapa lama ini megang sekretaris Partai Nasdem? Dari 2015. 2015. Sudah 5 tahun. Nah, ini yang akan kita bicarakan ini kali. Kita ini kan baru saja selesai pilkada ini.
Nah, terus seperti kita ketahui bahwasanya calon yang diusung salah satunya Nasdem, kader Iya. Nasdem malah, Kader Nasdem. almarhum Bapak Haji Kurnia Ajis, mudah-mudahan beliau husnul khotimah, Amin. meninggal dunia. Amin ya. Nah, sekarang artinya kan selain kita kehilangan sosok bupati, Nasdem juga kehilangan ketua ini. Ya. Nah, apa kabar Nasdem sekarang? Kalau ditanya kabar, ya baik-baik Kak Bibi. Tapi yang pasti kita kehilangan ketua. Jadi mau tidak mau ya ibarat kata separuh badan kita ini hilang ketika ketua tidak ada. Ya. Jadi sementara ini ya kita masih menunggu keputusan dari DPW DPP siapa yang akan ditunjuk sebagai ketua. Nah, di itu partai. Itu mempengaruhi tidak? Mempengaruhi organisasi partai ini? Tidak ada ketua ini? Kalau mempengaruhi pasti ada pengaruh. Tapi tidak begitu besar. Contohnya Karena apa contohnya? contohnya ya kalau berpengaruhnya ketika kita butuh tanda tangan ketua, ini apa namanya ada undangan segala macam butuh tantangan basah kita nggak ada. Nah mau tidak mau ya memang kita kehilangan ketua tapi bisa diatasi dengan adanya sekretaris, dengan adanya wakil-wakil ketua, dengan adanya bendahara. Karena partai itu kan tetap harus berjalan walaupun tidak ada ketua. Tapi kita masih menunggu dari DPW, DPP siapa yang akan ditunjuk sebagai ketua di sini. Oh, akan ada penunjukan sementara ya maksudnya? Kebetulan kalau di Nasdem itu belum ada yang namanya musda, pemilihan ketua secara langsung. Itu belum. Ini jadi untuk posisi ketua masih keputusan dari DPW dan DPP. Karena ini partai ini yang belum bisa dilepas. Nanti mungkin ketika 2024 kalau Nasdem jadi nomor 1 bisa diflurkan di ini untuk ketua dan segala macam. Kalau sekarang masih tetap satu komando. Jadi bolanya ini sekarang di mana ini? Di DPW apa di DPP nih untuk posisi ketua? DPW dan DPP. DPW dan Jadi usulan mungkin dari DPW, tapi keputusan dari DPP. Nah, ini kan biasanya kan yang namanya partai politik kan biasanya tidak lama nih terjadi kekosongan, apalagi kan ya namanya partai politik kan biasanya kadang orang berebut untuk jadi ketua. Ini kenapa ini masih belum ada ria-ria seperti itu? Kalau saya pikir Partai Nasdem ini adalah partai yang penguasa di Sumsel. Kebetulan ketua DPW ini Gubernur Sumsel, Pak Kak Herman Deru. Nah mungkin ya kita tahu bagaimana piawainya Kak Herman Deru dalam berpolitik. Mungkin Kak Herman Deru juga mau melihat siapa yang pantas, siapa yang bisa diajak untuk bisa membesarkan partai. Ini mungkin dia masih pilih-pilih, masih lihat-lihat, itu mungkin. Dan tidak ada juga apa dorongan dari pengurus mungkin untuk menggelar apa kalau bahasa partai ini ada yang luar biasa tuh musdalup misalnya nih. Itu tadi di Nasdem belum ada yang namanya musda. Belum ada. Jadi selama ini kalau ada ketua-ketua baru tuh prosesnya seperti apa? Prosesnya langsung dari DPP. SK langsung DPP, dari usulan DPW. Jadi tidak ada musda belum ada. Belum ada. Dan bukan hanya di Oku. Bukan hanya di Oku. Seluruh Indonesia. Apakah itu tidak demokratis? Kalau dibilang tidak demokratis, sebenarnya ini demokratis bagi Nasdem. Bagi Nasdem, karena siapapun yang ditunjuk oleh DPP itu adalah orang-orang yang akan bisa membesarkan partai. Dan terbukti dari 2014, 2019 ini Nasdem naik terus, kurvanya naik terus. Dan insya Allah di 2024 nanti nomor 1. Kalau untuk Dioku, kondisi Dioku juga stabil ya? Stabil, tapi kurva untuk pemilih naik. Untuk jumlah kursi di DPRD? Jumlah kursi tetap stabil ya? Tapi jumlah pemilih naik. Iya, naik. Apa tidak ada nih kader-kader Nasdem yang mungkin duduk di dewan atau pengusaha di luar sana yang ingin mengambil alih Nasdem, ada tidak? Yang ingin banyak. Yang ingin banyak. Bukannya nggak ada yang mau, kabarnya
saya dengar di luar situ nggak ada yang mau jadi ketua katanya. Nggak. Inilah uniknya di Nasdem. Mungkin satu sisi kader-kader kelihatan tidak ada yang ingin jadi ketua. Tapi ketika ditunjuk mereka harus siap. Begitupun anggota dewan. Mereka tidak ada yang nafsu pengen jadi ketua atau segala macam, tidak. Tapi ketika akan diperintahkan mereka siap. Itu kelebihannya di Nasdem. Siapa kira-kira kalau menurut Bung Ali, Bung saya manggilnya, Bung Ali. Nama panggung. Bung Ali sendiri menurut kira-kira yang pantas nih untuk menggantikan Pak almarhum Haji Kuryana untuk di Nasdem? Ada tidak dari penilaian Bung Ali? Banyak. Kalau di Dewan sendiri ya saya lihat mereka pantas untuk sebagai ketua. Yang duduk sekarang? Yang duduk sekarang. Di posisi di pengurus DPD juga beberapa orang pantas. Tapi kita masih mau lihat perkembangan dari apa yang diinginkan oleh ketua DPW. Karena kita yakin ketua DPW memiliki visi yang lebih agar OKU menjadi lebih baik dari hari kemarin, agar Nasdem meningkat dari kemarin-kemarin. Nah itu kita masih menunggu dari ketua DPW. Tapi yang kabar-kabar di luar sana yang katanya nggak ada yang mau jadi ketua Nasdem, nggak ada? Nggak. Oh, benar ya? Nggak. Semua siap. Semua siap? Semua siap. Oke. Kita jeda sebentar. Bung Ali, Bupati terpilih ini kemarin kan kader tulennya dari Nasdem ya. Kader tulen dari Nasdem, ketua partai pula 2 periode malah ya. Iya. Masuk periode kedua. Ini akan seperti apa kira-kira Bung Ali mengamatinya untuk kedepannya nih kan? Karena kan pasti Nasdem tidak mau lah ibarat kata Bupati definitif mungkin di luar Nasdem. Kira-kira. Ya kalau dibilang kalau terjadi pergantian Bupati definitif. Iya, definitif. Kita pasti mengusulkan nama. Iya. Dari Nasdem maksudnya? Dari Nasdem. Tinggal nanti disepakati dengan partai pengusung. Karena kita ada 11 partai pengusung ini kan. Ada 2 nama nanti yang diusulkan ke DPR, dipilih oleh DPR nantinya kan. Nah mungkin ya kita sepakat dengan kawan-kawan. Kita juga berharap rekan-rekan partai pengusung juga ya tidak ada pertentangan nantinya, karena kemarin kebetulan bupatinya dari Nasdem, wakil bupatinya dari Golkar. Nah, mungkin kita berharap nanti tidak ada pertentangan di antara kawan-kawan pengusung. Itu Kak Wiwin. Tapi Nasdem ini kan ya walaupun bupatinya kebanyakan Nasdem, tapi kan karena tidak sendiri. Artinya kan tidak begitu mendominasi mungkin kekuatan Nasdem di DPRD nanti kan. Iya. Nah itu kalau Bung Ali memandangnya apa memang selemah itu kan Nasdem sekarang ini atau bagaimana? Enggak juga, karena di pengusung kita selalu berkomunikasi, komunikasi intens dengan rekan-rekan dari partai lain, dan kita berharap juga hubungan ini tetap terjaga ketika adanya pemilihan bupati misalnya, termasuk juga adanya penetapan PLH, penetapan PJ nantinya mungkin. Kita juga berharap tidak ada riak di sini di OKU. Itu Kak Wiwin. Artinya untuk yang definitif mungkin tidak lagi berpikir bupati itu apa latar belakangnya partai apa, mungkin personal kepalanya. Bisa jadi, mungkin Nasdem nanti walaupun sebagai partai yang kemarin yang menjadi bupati, mungkin juga nanti ada kemungkinan orang lain yang diusung dari partai Nasdem. Makanya nanti kita tetap berkomunikasi sama partai-partai pengusung. Iya, agar jalannya mulus, lancar. Nah, oleh karena yang mengusung ini tidak hanya Nasdem, seluruh partai malah hampir minus PAN. Iya. Artinya kan semua berpeluang yang mengusulkan. Berpeluang. Makanya kita berharap nantinya ketika ada usulan untuk bupati definitif ini tidak ada riak, karena selama ini juga kita berjalan secara baik, secara damai, secara bagus kan. Ketika mengusung Kak
Koreana Kak Johan kemarin juga tanpa riak, kita tetap berjalan dengan baik, gitu kan. Nah, jadi ya kita berharap juga sampai terpilihnya Bupati definitif nanti ya kita tidak ada riak. Tapi riak-riak itu sudah mulai muncul sebenarnya. Muncul ya. Iya. Tapi mungkin itulah seni dalam berpolitik. Iya. Dari awal penolakan PLH, kemudian ada demo yang kemarin itu. Nah itu ya agak berseberangan juga dengan harapan tadi. Iya. Tapi kita lihat endingnya. Kalau dalam perjalanan ada goyang-goyang dikit ya hal-hal yang wajar lah. Yang penting endingnya mulus. Tapi Nasdem ngamatin tidak? Mungkin ada sebagian elit yang mulai membentuk kelompok-kelompok baru untuk membuat kekuatan baru misalnya. Kalau sekarang belum terlihat karena di partai-partai juga sepertinya masih menunggu. Karena posisi penetapan PLH, penetapan PJ nantinya itu masih hak penuh daripada gubernur dan Mendagri. Jadi partai-partai sebenarnya hanya melihat apa sih yang akan dilakukan oleh gubernur, apa sih yang akan diberikan oleh ini Mendagri untuk Oku. Tapi kita yakin gubernur, Mendagri asalnya dari sini pasti mereka akan memilih orang yang terbaik sebagai PJ nantinya. Artinya nanti kalaupun nanti apapun nanti yang dipilih oleh gubernur PJ, Nasdem menerima ya. Iya. Termasuk ketika nanti proses pemilihan ketua bupati baru di DPRD, ketika nama yang muncul pun nanti di luar dari yang diusulkan Nasdem, menerima tidak? Tergantung ininya nanti. Hasil dari pertemuan nanti. Itu ya. Iya. Sebab apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semua untuk Oku. Oke. Apa yang terbaik untuk Oku. Sudah ada komunikasi nih dengan partai-partai politik di Oku yang terkait dengan sering berkomunikasi, dan kawan-kawan juga sampai saat ini masih menunggu sebab yang kita lakukan ini berdasarkan aturan. Ketika aturan masih berjalan dengan baik, kita tidak bisa menabrak ataupun protes ini kenapa harus begini. Begitupun terjadinya penolakan PLH kemarinnya kan, atau penolakan ada yang demo-demo kemarin. Sebenarnya itu ada sebagian kecil daripada masyarakat Oku, bukan dari partai sendiri itu kan. Itu adalah mewakili kelompok. Mewakili kelompok. Bukan mewakili partai. Bukan. Oke, menarik. Mungkin ya artinya Nasdem wait and see dulu lah ya. Iya. Oke. Yang terakhir ini Bung Ali, ini kan kemahasiswaan, artinya Bung Ali sekarang ini menjabat sebagai kabak ya? Iya. Urusannya mahasiswaan. Nah ini Bung Ali sebagai pengurus partai nggak bertentangan apa dengan kampus ini? Nggak, kebetulan kita ini kampus swasta. Oh gitu. Jadi tidak ada aturan masalah partaian. Beda kalau misalnya posisi kalau saya sebagai PNS. Saya tidak boleh ini menjadi pengurus partai, anggota partai. Nah kalau di yayasan sendiri tidak mengatur tentang itu. Mengganggu tidak dan terganggu tidak yayasan sebenarnya? Insya Allah tidak, karena ketika bekerja sebagai seorang kabak kemahasiswaan, saya tetap di kampus, saya tetap beraktivitas di kampus dan tidak mengganggu kegiatan di kampus. Mungkin kecuali kalau Bung Ali jadi anggota dewan mungkin ya. Kalau anggota dewan enggak. Harus mundur ya? Harus mundur. Tapi kalau megang partai, sekretaris nggak masalah? Enggak. Ketua partai nggak masalah? Enggak. Itu benar. Tapi tidak berimbas kepada ketika Bung Ali ngajar sehingga mempengaruhi pikiran mahasiswa enggak ya? Enggak, kita profesional sebagai pengajar. Iya. Oke Bung Ali, closing statement mungkin apa harapan untuk ke depan ini akan bagaimana Oku, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat pemirsa sekalian? Baik, terima kasih Kak Wiwin. Sebenarnya untuk ke depan kita tuh berharap Oku ini tetap tidak ada riak-riak gangguan lah. Kondusif terus. Karena apapun yang kita lakukan adalah semua untuk Oku. Dan
kita yakin baik gubernur maupun Mendagri akan memberikan yang terbaik buat Oku, sebab mereka adalah bagian dari putra-putra Oku. Jadi Mendagri itu ada asal-usulnya dari Oku. Begitupun gubernur ada asal-usul dari Oku. Jadi dalam artian kita berpikir mereka tidak akan mungkin menjatuhkan Oku atau membuat Oku ini menjadi tidak baik. Mungkin itu Kak Wiwin. Dan mudah-mudahan Oku juga ya kalau ada secepatnya bupati baru ini kan, supaya lebih bisa lagi untuk menata ini, bagaimana ini nasib kita ini yang jatuh ini. Jadi ketika masih PLH itu masih ada batasan-batasan. Kalau sudah menjadi PJ, kedudukan PJ ini hampir sama dengan bupati definitif. Iya, kalau PLH ini masih susah gitu. Mudah-mudahan gubernur dan Mendagri bisa secepatnya memikirkan siapa sih yang akan menjadi PJ di Oku. Oke, demikian tadi perbincangan yang cukup hangat dengan Bung Ale, panggilannya Bung Ale, namanya Rahmat Saleh, belum haji Pak ya? Belum. Nanti ya. Oke, kita akhiri bincang kita pada siang hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes clip on 2, situ clip on 1. Cek 1.